Amin. Selamat siang. Ini pernah kami bicarakan, ayo Bu, bikin persekutuan di Salmata. Kayaknya itu berapa tahun yang lalu ya. Terima kasih ya. Penjagaannya, progresnya ketat. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita pernah diskusi sekian tahun yang lalu dan hari ini terjadi ada di Salmata. Padahal saya Selasa ada di sini, Rabu ada di sini, karena ada meeting, hari Jumat ada di sini. Bersyukur ya ibu-ibu ya. Nah, saya memikirkan sebuah tema ya, emptiness versus emptiness. Emptiness, Anda sudah berada di sarang yang kosong belum? Anak-anak udah mulai gede, udah mulai keluar, 1, 2, ya. Aduh, ini kok tinggal lu lagi ya. 4L, ya. Nah, tetapi kita mengalami yang namanya kesepian. Ya, itu ada di folder khotbah, lalu versus emptiness. Kita mengalami itu nggak? Kok ada yang hilang ya? Ya, saya nggak tahu Anda berapa tahun menikah, tapi ya rata-rata mungkin di atas 10 gitu. Di atas 10 tahun. Ya, 10, 20, kalau saya udah di atas 30. Jadi saya sudah 33 tahun menikah. Dua anak saya sudah menikah, tinggal yang bungsu. Ya, masa-masa kami berdua lagi, gitu ya. Itu masa-masa yang ya berantemnya juga timbul lagi karena yang diurusin jadi udah bukan anak, ya. Tapi bagaimana kita mengisi waktu-waktu itu, ya? Oh, pakai Zoom. Halo, saya kelihatan. Oh iya, jadi saya mesti berdirinya di sini ya. Jangan lupa ya, di situ ada orang ya. Iya. Ya kepengennya maju aja. Ya. Ini kelihatannya harus ada itu. Recorded meeting harus di yes kali ya. Ya kan? Oh, ini dimasukin YouTube. Nggak bisa kok. Dari kita tambah terkenal ya. Oh, nggak touch. Perkenalan antar cengaku beda tipis. Nah, ya mungkin begitu kali ya. Jadi bisa lebih pas ya. Oke, topik yang saya mau bahas emptiness, but not emptiness. Ya, di sarang yang kosong tapi nggak kesepian. Ya, nah. Jadi, oke. Siap nggak anak-anak ketika sudah mulai dewasa? Tantangan apa sih yang ada? Ya, kelihatannya kan saya jadi harus diklik-klik ya. Lebih tolong. Saya udah bilang klik ada. Ini kita belum sahabat. Aja terus sampai full. Jadi nah, ini kelihatannya agak fungsi di sini. Ya. Nah, kita siap nggak tuh ditinggal anak, ya, dan ditinggal teman-teman, sahabat. Kemarin COVID itu, ya kita nggak bilang umur ya, mau umur berapa coba? 40-an, dan sekarang yang tiba bukan hanya COVID, penyakit-penyakit yang lain bisa merenggut siapapun. Soal kesepian, ditinggalkan, itu nggak bilang umur. Jadi nggak tunggu kita udah umur 60 baru bilang kesepian. Kekosongan itu, kita bisa merasa kosong. Ya, itu bisa setiap saat. Ya, next. Ya. Jadi kita tuh punya peran-peran, ya, punya peran-peran di dalam hidup kita. Begitu kita jadi istri, berarti kita punya suami, kan? Begitu kita jadi mama, berarti kita memiliki anak. Begitu kita jadi mertua, kita punya mantu. Ya, begitu kita jadi oma, kita punya cucu. Begitu punya, ini urusannya kan soal having. Ya, havingnya itu kita bisa hilang nggak? Bisa. Ya, kita bisa jadi janda, tahu-tahu kita bisa
anak kita pergi dibawa orang, ngomongnya gitu kan. Kalau punya anak perempuan mah hilang, dibawa orang gitu ya. Gimana dibawa orang ya? Orang dia punya suami gitu kan. Ya. Artinya kita tidak melihat itu sebagai heaven, kita lihat being-nya kita. Kita ini sudah jadi mama belum? Kalau sudah jadi mama, udah. Kan udah jadi mama, udah selesai. Sekarang nih peran kita jadi apa? Jadi misalnya begini, peran saya sebagai istri, satu hari suami saya meninggal. Ya berarti peran saya sebagai istri udah nggak ada. Boleh nggak saya nikah lagi? Boleh nggak? Boleh atuh. Mau saya 70 tahun nanti ketemu empang-empang 80 tahun gitu kan. Boleh aja. Tapi jangan ketemu apa namanya berondong ya. 70 tahun ketemu berondong 20 tahun itu mah cucu ya. Nah, jadi artinya ketika peran saya nggak ada, misalnya gini, sekarang saya punya anak, peran saya sebagai mama ada nggak? Ada. Tapi saya sebagai mama buat anak saya yang umur 10 tahun sama sekarang anak saya yang umur 30 pasti beda. Sekarang anak saya umur 30 nggak saya giniin, makan. Ya, awas nggak makan. Ya. Kalau nggak makan nggak boleh pergi. Ya, nggak bisa. Anak saya udah umur 30. Ya, lain sama waktu dia umur 10. Pasti peran itu berbeda. Nah, waktu saya jadi mertua, itu kan karena punya mantu ya. Kalau nggak punya mantu, saya nggak bisa jadi mertua. Nah, waktu saya jadi mertua, apakah saya sudah ngejalanin belum peran itu? Waktu saya jadi oma, saya udah jalanin belum peran itu? Sehingga, ini saya mau ngomongin soal emptiness versus emptiness. Ya dong? Kenapa saya bisa merasa kosong ketika misalnya sekarang gini, cucu saya 2 minggu ini pergi ke Bangka ikut mamanya. Apa saya jadi merasa kosong? Nah, itu pertanyaan. Saya nggak akan merasa jadi kosong kalau saya tahu peran saya tuh sebagai oma itu di mana. Iya kan? Saya kan nggak boleh intervensi. Oh, dia jangan dibawa ke pantai, jangan makan ini, nggak boleh pergi itu. Iya, ada mamanya. Jadi kita itu satu hari ini mesti let go. Suami let go nggak apa-apa, ya. Emang mesti lepas kan? Ya, jangan, gua dulu mati duluan. Jangan lu, gua dulu mati duluan. Oh, siapa nih? Bangsit, siapa mati duluan? Ya, nggak bisa. Itu mah Tuhan yang nentuin. Atau gini, aduh mending lu cepat-cepat mati, udah cepat mati ya. Gak bisa juga. Jadi artinya peran-peran yang kita punya itu cuma dititipkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan minta kita berperan. Jadi peran kita jangan ngaco. Kita masih istrinya orang, tapi kita udah melirik-lirik cowok lain. Loh, iya. Loh, kita tuh masih punya suami. Kecuali suami kita nggak ada. Ya, bolehlah kita melirik dan dilirik gitu. Tapi sekarang kita masih punya suami kan. Terus sekarang peran kita sebagai anak kita umur 10 atau umur 30. Lalu peran kita jadi mertua di mana? Ya, nah saya nggak bahas hubungan mertua mantu, kecuali nanti ada yang mau bertanya. Lalu peran kita jadi oma. Nah, next. Jadi soal ini, nah emptiness but not emptiness. Relasi Anda berdua sekarang, itu kan suami istri ya, bukan saudara ya. Jangan bilang gini, kita kalau udah tua ke saudara. Gimana saudara? Tetap suami istri, nggak jadi kakak adik. Walaupun manggilnya masih kok. Manggil suami apa ya bisa? Oh nama, saya manggilnya kokoh gitu kan, ya, mas, abang, gitu ya. Tapi kan relasi itu tidak relasi kakak adik, memang suami istri. Sampai tua juga suami istri. Jadi jangan bilang gini, ya waktu kita masih suami istri ya. Sekarang memang apa? Sekarang mau udah kayak kakak adik. Gimana ya? Kok relasinya berubah? Jadi tetap suami istri. Dan
itu sampai maut memisahkan. Tetap suami istri. Ya, tetap ada di dalam ikatan suami istri, ya. Dan itu relasi Anda sebagai suami istri akan mempengaruhi itu. Relasi Anda ke anak, ke mantu, ke cucu itu benar-benar menjadi inti dari relasi Anda dengan itu. Makanya kenapa itu harus dijaga. Membangun relasi intim harus dimulai dari awal pernikahan dan itu harus jadi prioritas. Saya tahu nggak mudah nih ya, 2 tahun pandemi nih, makin ketemu, makin berantem gitu kan? Makin ngeliat kan, lihat kesalahannya, kelemahannya, kejelekannya jadi kelihatan. Kalau dulu kan dia pergi pagi, pulang malam, udah mendingan ya, udah lumayan kan? Kita udah nggak ketemu dia gitu kan, kayak 24 jam. Ini kan 24 jam. Di ranjang ketemu, tempat makan ketemu, itu yang bikin kita ya jadi lebih banyak konflik. Jadi kenapa di dalam pandemi ini justru perselingkuhan meningkat? Aneh ya. Saya juga bingung tuh. Kenapa ya? Dia kan nggak ketemu kan, ketemu sama istrinya. Oh rupanya saking banyak ketemu, ini udah bosen banget. Jadi yang lain jadi kelihatan kinclong kali ya. Kan kalau di rumah kan bebas teman lihat nggak dandan gitu ya, jadi nggak tahu apa yang terjadi. Tapi menurut saya berarti kekosongan itu udah terjadi sebelum pandemi. Cuman pandemi ini hanya menjadi faktor pencetus saja. Ya next ya. Jadi memang kita harus pikirkan relasi ini didasarkan relasi kita sama Tuhan. Apa sih yang bikin kita setia? Kalau setia sama pasangan, kalau bukan setia dengan Tuhan, itu aja. Makin tua, makin botak, buncit, lebel, apalagi yang hurufnya B aja ya. B ya, bengal, bobrok, apa pokoknya yang hurufnya B. Kita bisa mengasihi, nggak bisa. Makin bolot ya, bolot, apalagi deh, pokoknya yang depannya B aja semua ya. Bolot, botak, buncit, bodoh, ya, Bandung, Bau katanya. oh bau, iya, ya ampun, itu mah ya, makin bau, kan, ya, iya makin tua makin bau, gitu. Ini tinggal yang muda-muda, mah ya ampun, gitu, jangan sampai tua ya, habis kalau tua kayak gitu. Nah, jadi intinya kita tuh bisa nggak mengasihi orang yang tambah lama tambah buruk. Tambah buruk. Bayangin coba kalau tambah baik, nah siapa sih yang nggak tambah sayang? Tapi kalau dia tambah buruk, tambah terpuruk, maksudnya tambah going down, siapa nih yang bisa mengasihi? Makanya nggak bisa kalau nggak pakai kasih Tuhan. Karena kita kasih manusia, kasih yang kasih yang karena kamu baik, aku mengasihi. Karena kamu begini, aku jadi sayang. Karena kamu begini, aku jadi begini. Tapi kasih Tuhan, kasih yang walaupun gimana tua, begitu dia stroke, ya, begitu kita disuruh 10 tahun melayani suami stroke. Kalau kita tahu, kita nggak mau kan? Siapa yang mau? Betul nggak? Makanya janji nikah itu tuh janji yang kita nggak tahu loh nanti apa yang terjadi. Ya, begitu kita nekat lagi, gampang lagi mengucapin janjinya. Ya, aku tetap mengasihi, ya, mencintai, setia, ya baik, senang, susah, kaya, miskin, sehat, sakit, gitu kan? Itu dengan gagah perkasa ngucapinnya, ya. Dengan maksudnya dengan ya saya sih biasanya melihat lah yang wanitanya biasanya mulai mengembang gitu ya. Dalam hati saya gini, dia sebetulnya ngerti nggak sih yang dia ngomong ya? Dia tahu nggak ya? Gitu ya. Kita sih yang udah nikah 33 tahun ya. Dia tahu nggak sih? Gitu. Dia kayak melihat suaminya juga kayak malaikat, gitu kan? Kayak melihat, aduh. Kayaknya mah yang dia pikirin kan yang senang, sehat, sama baik gitu kan. Yang sebelahnya kan dia nggak lihat kan. Makanya ya kalau janji nikah mah mendingan yang ngomongin yang jelek.
Sekalipun kamu tambah jelek, sekalipun kamu penyakitan, sekalipun kamu, jadi kita ngomongin yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, sekalipun kamu melarang, ya, aduh, nah, ya, sekalipun kamu selingkuh, aku tetap mengasihimu dan setia. Kalau kayak gitu sih nggak ada yang berani ya. Nggak ada yang mau nyebut itu. Nggak ada yang mau nyebut. Nggak ada yang mau nyebut. Tapi sebetulnya waktu janji itu, konteks-konteks yang itu tuh termasuk nggak? Include nggak? Include dong. Kan intinya di dalam keadaan apapun, gitu kan? Kalau mau diringkas nih, ringkas satu kalimat, saya tetap mengasihi kamu dalam keadaan apapun. Kita nih yang sudah menikah puluhan tahun, kita udah melewati ya hal-hal segala macam kan, dia ngebentak. Ih, dulu pacaran kan pernah ngebentak gua, sekarang kenapa gua dibentak? Kan tega banget, kok dia menghina gua? Nah, kita tuh baru sesuatu yang real terjadi, dan di situ ujian kita. Saya di dalam masa pandemi ini konseling dengan beberapa pasangan yang selingkuh, yang suaminya selingkuh, ya. Ada juga satu yang istrinya selingkuh. Jadi waktu kebanyakan mereka ngomong gini, Bu, dulu dia nggak seperti ini, ya. Ya iya sih, kalau dia dulu seperti ini, mah itu juga nggak merit sama dia kan. Nah sekarang kenapa dia jadi begini? Nah itu, Bu. Nah, saya bilang perselingkuhan itu tidak pernah karena satu belah pihak. Ya, saya bilang maksud saya gini nih, bukan saya juga jadi ngebela si suaminya, enggak. Ini kita istri sampai suami melenceng ke situ kita nggak tahu. 3 tahun, 5 tahun. Saya bilang, Ibu ada di mana? Ibu di mana? Di rumah, betul di rumah. Di rumah kita tuh mesti berasa. Kenapa ini sekarang suami udah nggak megang-megang gue lagi, gitu kan? Jadi jangan dianggap biasa. Ketika saya tanya, itu udah nggak hubungan suami istri berapa lama? Ya ada kali Bu, 4 tahun. 4 tahun, Ibu ada di mana? Ya saya pikir dia sibuk, saya juga kesenangan, gitu kan? Jadi saya juga, saya capek, gitu ya. Saya juga pusing sama anak-anak. Nah, Bu, begitu giliran begitu itu ada celah. Dan celah itu iblis masuk, memporak-porandakan. Orang tuh nggak pernah selingkuh itu berencana. Nggak pernah gini, gue pengen selingkuh yang siapa ya? Nggak pernah. Ini buat orang normal ya. Karena jatuhnya itu tuh baru berasa, iya ya, kok saya nggak ini kan gara-gara itu kan layangan putus ya. Layanan putus, jadi rame gitu. Habis itu katanya istri-istri pada curiga, suami mau ke apa katanya, suami mau betulin mobil kemana ke bengkel, jadi diikutin gitu. Ini jadi partnernya jadi pada pihak ya. Nah, next ya, iya efeknya apa gitu ya. Pantesan berarti jadi penuh ya. Nah, jadi keluarga sebetulnya kan ini nih family, anak di tengah, betul nggak anak di tengah? Karena kita melihat sebetulnya anak itu hanya perluasan. Jadi nggak boleh anak itu jadi pusat. Kalau anak jadi pusat, jadinya begitu tuh. Suami kita pikir, aduh kan udah gede, ya, lu kan udah tahu ini anak. Begitu semua untuk anak, suami jadi nomor keberapa. Yang saya pernah ngomong sih waktu itu kita lagi di mana Sentul ya. Yang saya bilang, kalau ke anak, coba kita masih makan ke anak, pasti yang the best kan? Ya paha ayam, wah ininya gitu, semua yang terbaik. Begitu giliran suami, ceker, ini hanya ibaratnya, maksudnya suami itu kita kasih sisa-sisanya. Ya sisa, karena kita bilang, udah gede, kita mah tua, kita mah gampang gitu ya. Salah, karena fokus kita ke anak, semua demi anak. Salah, sekarang tuh fokus kita justru mesti pasangan. Kita tuh mesti berdua tuh ada.
mesti nempel terus. Jadi istilahnya kalau suami pergi tempel aja. Lalu anak-anak gimana Bu? Ya anak bisa ngikut bagus, nggak ngikut apa-apa. Tapi yang penting hubungan. Nah kalau hubungan udah beres mah, hubungan oke, suami mau dilepas seminggu pergi nggak apa-apa. Tapi kalau hubungan nggak oke, suami pergi 3 hari aja. Ya saya harus bilang, Bu, ikut Bu. 3 hari meeting di luar, Ibu ikut aja. Kan boleh kan ngajak istri, oh boleh, ikut. Masa kita ikut-ikutan? Saya mah lebih enak di rumah Bu. Nah, di sini ada celah. Celah ya, next. Ya, jadi jangan ada celah maupun anak. Jadi yang pertama, berpasangan dengan pasangan. Lakukan aktivitas, pelayanan, ibadah tuh bersama-sama. Ya, tapi sekarang Anda bilang gini, ya suami saya aku boro-boro mau ke gereja aja udah bagus, baik. Berarti Anda lihat di sini ada ketidakseimbangan. Kalau sampai tidak seimbang, menurut saya nomor 1 ya yang Anda harus lakukan speednya itu Anda mesti ganti. Jadi bukannya pergi ke gereja, bukannya pergi ini ninggalin suami tambah jauh. Ya, kalau bisa, ya udah apa yang bisa dilakukan di rumah. Saya harus mengatakan gini, mama papa saya kan belum percaya Tuhan. Mama saya ke gereja. Ya, bagaimana mama saya juga cerita dulu mau aktif di gereja, papa saya marah-marah dan sebagainya. Jadi artinya apa? Yang papa saya lihat mama saya itu nggak baca Alkitab. Jadi tiap hari baca Alkitab, nah kan ada di rumah kan? Ya tetap ada mau diomelin apa yang nggak bisa kecuali pergi-pergi. Hati-hati dengan orang ketiga. Ya kalau bukan Tuhan. Orang ketiga siapapun. Perkawinan Anda merupakan garis keturunan yang memberi warisan. Nah warisan kita apa? Anak cucu. Ya. Makanya mama saya sama papa saya walaupun tiap hari yang namanya berantem, nggak cerai. Karena saya yakin dia memberikan warisan. Warisan apa? Ayo tetap bertahan. Sampai siapa salah satu dipanggil Tuhan pulang. Selamatkan perkawinan Anda karena Anda akan menyelamatkan perkawinan anak cucu di kemudian hari. Kalau sekarang kita aja menyerah, bagaimana anak-anak kita? Gimana anak-anak kita? Kalau kita aja menyerah, ya pasti anak-anak kita ketika mereka married ada dong masalah. Anak saya baru married sebulan aja dia bilang sama saya, Mam, ini ya, kalau aku mau usul premarital counseling, perlu nggak? Perlu. Tapi lebih perlu post marital counseling. Karena kalau premarital counseling kan masih ngomongin if gitu loh. Maksudnya masih ngomongin yang ya nanti ya kalau ada konflik, bagaimana mengelola keuangan, gimana hubungan dengan mertua, bagaimana kalau punya anak. Kan semuanya masih if kan, masih belum dilakukan. Begitu masuk pernikahan, nah ini udah real dong. Sebulan gaji nggak cukup, karena makan di luar melulu, ya. Begitu sekarang yang satu kerjaannya sibuk, misalnya. Yang satu komplain, udah kelihatan joroknya, kok nggak mau mandi, males amat mandi, gitu ya. Udah yang real. Nah jadi post marital counseling itu lebih perlu. Saya bilang setuju, ya udah sekarang kalian konseling ya. Premarital mah ya persiapan aja, tapi yang setelah itu yang next ya. Nah, jadi Billy Graham yang bilang ya, the greatest legacy yang orang bisa berikan itu adalah faith and character. Jadi dia bilang bukan hal-hal yang bersifat materi, ya faith and character itu yang kita wariskan. Nah, next berikutnya Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, belum, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi saya mau kasih lihat ternyata orang tua dan cucu. Jadi gini, buat kita mah kebanggaan anak cucu, gitu kan? Kan kalau kita ini ketemu kan kita ceritanya, anakmu udah begini, cucuku, gitu kan? Ngomongnya kan begitu kalau udah makin tua. Tapi sekarang saya tanya, anak cucu kita ngomongin kita nggak? Jangan-jangan
jangan ngomongin dan emak gua, pusing. Aduh, itu ya mau ngomongin. Jadi ini nih, mesti dua belah pihak tuh. Jadi kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita bisa jadi kebanggaan mereka. Kehormatan mereka. Kalau sekarang anak cucu itu jadi mahkota kita, ibaratnya, ya mahkota ya, mahkota kan berarti kebanggaan, kehormatan. Kita bisa nggak jadi kehormatan anak-anak cucu kita? Next ya. Nah ini satu ayat yang saya senang sekali dan ayat itu yang terus mengingatkan saya. Di 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Apa arti sukses? Sukses itu kalau hidup dalam kebenaran. Itu aja, cukup. Kita mah di dunia cuma sementara. Mau sukses apa? Nah, supaya terkenal. Jadi mesti kaya dong. Mesti banyak duit dong, dia mesti punya posisinya itu dong, mesti ini. Dia nggak hidup dalam kebenaran. Buat apa? Karena abis ini hidup kita nih yang selama-lamanya. Hidup yang di dunia ini semua ada batasnya. Hidup dalam kebenaran. Yesus, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup dalam kebenaran di dalam Kristus. Buat apa sukses? Buat terkenal, viewersnya banyak, followersnya banyak. Nah, sekarang ada di penjara. Buat apa? Ya berharap di penjara dia ketemu Tuhan. Justru di penjara dia ketemu Tuhan. Jadi setelah itu hidupnya ada di dalam kebenaran. Jadi kita ini sebagai orang tua mau mendidik anak, itu untuk hidup untuk apa? Kan kita bilangnya kamu sekolah mesti pintar, ya mesti apa gitu kan? Kan kita berharap tuh anak ya supaya apa? Supaya berhasil, supaya sukses. Kalau udah sukses tuh mau apa? Mau kemana? Ujungnya apa? Kemarin ini ada yang konseling dengan saya suami istri. Anaknya udah lulus dari luar negeri, lalu 2020 pulang, habis itu depresi. Depresi, dan hari ini ya dia nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar kamar, gitu ya, perempuan. Lalu si ibu cuma ngomong gini, anak saya kan masih muda, Bu. Baru 26 tahun, ya mesti produktif, mesti bisa cari duit, mau ngapain sekolah, udah lulus, sekarang nggak mau ngapa-ngapain, cuman main apa kayak TikTok lah apa katanya. Nggak ada suaranya ya, Den? Ada. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya. Dia bilang ada. Itu semua. Kita ngambil kok, itu ada suaranya. Maminya Lena. Iya, iya. Apa pakai headset, Oma? Hah? Kedengeran kok yang lain. Iya. Pakai earphone ya. Itu tadi tuh ngomong sampai mana? Nah, jadi tuh anak udah sampai saya bilang gini, Bu, Ibu merasa nggak ini anak udah di jurang? Di jurang. Oh, nggak sadar, Bu. Ibu pikir dia masih di pinggir jurang ya. Sehingga maksudnya bisa ditarik, bisa ini. Sekarang dia udah di dasar jurang. Ketemu orang aja nggak mau. Malam nggak tidur, tidurnya pagi sampai siang. Ini udah bukan kayak orang normal. Lalu saya tanya gimana pola makannya? Udah nggak mau makan, badannya kurus. Lalu si ibu masih ngeributin begini nih. Ya, suaminya bilang, aku ngambil tisu banyak, diomelin. Buang sampah sembarangan diomelin. Ayo ibu. Saya bilang ini anak, saya ngomong ya yang udah ya, minggu depan udah nggak ada. Ibu masih mau ngeributin tisu?
ambil tisu banyak-banyak, buang sampah sembarangan. Saya udah nggak ngomel, Bu, saya cuma nasehatin aja, jangan buang sampah sembarangan. Ya ampun Ibu, orang dia udah lagi di ICU, tapi ICU-nya bukan fisik, ICU-nya udah psikis. Karena ini anak udah ngomong, hidup aku nggak berguna, aku mati aja. Gimana coba? Seorang bilang, iya saya baru sadar. Bu, sekarang mah nggak ada nasihat, nggak ada kritikan, nggak ada himbauan, nggak ada omelan, nggak ada marah, nggak ada. Cuman pikirnya jangan ini hari terakhir. Saya berharap ibu berubah, anak berubah. Itu aja. Kalau dia nggak bisa tidur ya harus dibawa ke psikiater. Terus ada obat penenang bantu dia supaya bisa tidur. Tapi dia nggak ada semangat hidup. Jangan ngomongin nanti mau jadi apa. Semangat hidup hari ini aja kagak ada. Masih mau ngomongin nanti mau jadi apa. Mesti produktif. Ya ampun, ini hari ini aja dia nggak mau makan. Ayo Bu, ayo dong. Mikirnya hari ini bukan nanti. Itulah kira-kira ya. I have no greater joy than to hear that my children walk in faith. Ya, next. Ya, jadi Mazmur 71 mengatakan, ya Allah janganlah meninggalkan aku. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, jangan meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jangan tinggalin aku. Rahasia daripada emptiness itu. Bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kita kan? Ya, sekali-kali Tuhan bilang sampai ngomongnya sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak akan. Wow. Jadi nggak sedetik pun tuh Tuhan ninggalin kita. Ya, sekalipun kita udah disemir-semir, ya. Mesti ngomongnya nggak putih rambut, sekarang mah nggak ketemu kan putih rambut. Sekalipun aku sudah semir rambut, gitu, ya, ya kan? Tuhan nggak pernah ninggalin, ya. Nice, ya. Jadi tetap connect supaya nggak konslet. Caranya apa? Pergi tidur di waktu yang sama. Jangan gini loh. Kita udah ngantuk. Ya, udah amat dia mau tidur jam berapa? Tolong please tidur di waktu yang sama supaya bangunnya juga bareng. Jangan-jangan besok dia bangun lagi. Apa saya meninggalnya waktu tidur? Sekarang, ya. Sediakan waktu 15 menit buat ngobrol bombal, ya. Dan ngobrol bebas, ya. Coba ngobrol sama ngobras, ya. Ayo dong, ngobrol namanya juga ngobrol. Kan ngobrol mah dari hal yang nggak penting. Jangan kita bilangin, gua bosan ngomong sama lu. Apa namanya receh. Gitu ya. Sekarang kan istilahnya gitu ya, receh gitu. Ini justru ngomongnya dari yang receh. Ya, artinya namanya juga ngobrol. Kalau nggak tuh nggak nyambung. Jika ada masalah bicarakan dan selesaikan. Mungkin ini malah berakhir. Ayo dong bicara. Bicara tuh penting sekali loh. Ngobrol. Ada guys setiap kesempatan yang ada. Mumpung. Next. Ya. Jadi being a peacemaker, not a peacekeeper. Apa bedanya peacemaker dan peacekeeper? Peacekeeper tuh gini. Ya udah kita diam aja. Yang penting damai, aman, ya. Padahal apa? Hatinya nggak ada damai. Makanya kenapa orang nggak tahu kalau dia ada masalah di luarnya kayak oke aja. Itu namanya peacekeeper. Tapi Tuhan minta kita jadi peacemaker. Damainya itu di hati. Damai mah bukan di luar, damai mah di dalam. Ya, next ya. Jadi apa pilihan Anda? Mau diem-dieman? Damai, ya udah kita nggak ribut, tapi juga nggak ngobrol. Nggak ribut, tapi nggak ngobrol. Itu pasti ada sesuatu sampai.
Ya, lalu apakah kita mau ribut? Ayo ribut. Tapi selesai. Next ya. Jadi ini mengampuni, melupakan, forgive to forget. Bisa nggak kita melupakan? Nggak bisa. Rasanya kita doa kita gitu. Tuhan, boleh nggak saya lupa-lupain orang utang saya 100 juta, saya lupa ya. Nggak bisa. Ternyata hal-hal yang menyakitkan justru nempel kan. Tapi apa yang namanya forgiveness? Forgiveness is not about forgetting. Forgiveness is about remembering, tapi without pain. Udah nggak sakit lagi, sekalipun saya ingat. Itu namanya mengampuni. Ingat nggak? Suami saya pernah ngomong saya, budak loh. Ingat banget, hancur. Tapi saya sekarang udah nggak sakit hati lagi. Ya udah, dia ngomong waktu itu juga nggak ada maksud, saking dia meledak aja. Nah, emosi, ya udah, masa kita mau tempelin? Iya, tapi kan lu pernah bilang gua budak. Emang jadi dia nggak boleh salah gitu? Jadi dia nggak boleh nyakitin hati kita, sementara kayaknya kita boleh nyakitin hati dia. Iya, kita tuh jangan baper, tapi mesti bemper. Bempernya tebelin, karetnya jadi karet yang tebal ya. Jadi nggak dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Ya, ayo next ya. Yang ketiga, sendiri tapi nggak sendirian. Bersyukur dalam segala hal. Jangan banyak mendumel. Tetap melakukan aktivitas yang rutin, yang membangun. Jadi aktivitas itu harus membangun. Sekarang saya tanya, nonton drama Korea, boleh enggak? Boleh. Nonton drama Korea sampai jam 4 pagi. Kan serialnya sampai 100. Kalau enggak kapan selesainya? Sampai 105 hari selesai. Itu membangun enggak? Nah, bedain hobi sama kecanduan. Kecanduan itu sesuatu yang mengikat dan jelas itu tidak membangun. Tapi yang namanya hobi itu membangun. Kita nonton, kita terhibur, kita nonton, kita belajar, kita nonton itu membangun. Jangan habis nonton drama Korea jadi berantem sama suami. Teman saya ada di lapangan parkir gereja. Saya lihat suami istri gitu, kayaknya lagi ribut. Suaminya deketin saya, dia tuh Bu, kamu turun dari mobil. Oh kenapa? Dia minta saya bukain. Bukain? Iya 10 tahun kawin nggak pernah saya ngebukain pintu. Ya saya bilang bukain aja, kenapa? Enggak, itu gara-gara nonton drama Korea. Drama Korea itu ya, jadi kayaknya makanya itu kan dia kan ketemu di tengah hujan gitu kan, ketemu di tengah-tengah gitu kan, kenapa tuh? Lalu kayak ada hujan gitu kan, lari, ketemu di tengah. Ya itu kan cuma ada di film. Kita kan jangan gini, hujan, lu lari ya jadi sama ya. Nah itu mah kita namanya lagi main ya, main hujan. Ya, main hujan, lagi main peran, iya dong, nggak hidup yang real. Ini saya bilang ya udah dia sekali-sekali minta dibuka, bodoh kata suaminya. Nah, dia bisa turun sendiri Bu, nah itu suaminya juga peka, ya, dia bisa turun sendiri, jalinin aja. Saya disuruh-suruh bukain pintu. Ya, ini mah ya, udah samanya ya. Dia masih bisa dibukain, lu nggak minta digendong. Maksudnya istrinya nggak minta digendong kan? Ya udah nggak apa-apa, nah kecuali bukain pintu, gendong gua. Oh dia bilang, aduh udah sakit pinggang ya, udah nggak bisa ngegendong gitu kan? Nah ini nih yang harusnya mestinya real hidup ya, membangun. Ayo tetap Tuhan penjagamu, dia tidak terlelap, tidak tertidur. Next.
Ya, jadi there is an emptiness in us. Only God can fill. Jadi sebetulnya pasti ada kekosongan, tapi cuma Tuhan yang bisa isi. Manusia mah pasti ada kosong. Orang namanya kita naturnya masih dosa, kita masih hidup dalam daging. Tapi bagaimana kita berjuang? Tuhan yang memenuhi. Ya, next. Ya, jadi inilah peran kita nih sebagai wanita. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak. Ini ayat kalau bisa mah di print, tempel di dapur, di kamar mandi, tempel di tempat yang kita bisa sering lihat, ya, supaya kita ingat nih kita punya peran, ya. Jangan kita tuh cuma ngomongin, aduh gue udah tua deh ya, gue ngapain ya, udah tua bosen. Itu saudara, justru saudara udah semakin berumur. Saya kalau bilang tua, kita mah tua mah 80 tahun aja Kaleb, ya, Kaleb aja 80 tahun masih kuat kan, ya. Nah, kita ini makin berumur mestinya makin mature, makin dewasa. Jadi ada orang bilang, oh kalau makin tua makin kayak anak-anak. Kalau kita menjalankan peran kita, tugas kita, saya yakin justru bukan seperti anak-anak. Karena tadi kita mesti jadi kebanggaan, kehormatan anak-anak, gitu kan? Jangan anak-anak bilang, kok sama ya, kok sama. Saya tutup ya dengan satu kisah. Ini sebetulnya saya mau sharing dalam konteks kelemahan saya. Jadi satu hari ini saya dititipin cucu, jadi nggak ada mamanya, nggak ada papanya, karena saya mesti nge-zoom, saya lupa saya sedang merapat atau apa supaya dia nggak ngegangguin. Jadi dia itu saya kasih nonton film yang edukatif lah. Nonton buat si cucu itu mah privilege, karena mama papanya tuh nggak kasih dia nonton, lebih banyak baca buku. Jadi setelah saya selesai nge-zoom, saya bilang udah ya selesai ya nontonnya. Oh iya udah. Langsung saya tanya gini, bilang apa sama Omi? Dia manggil saya Omi Opi. Yang sebelah sana Oma Opa. Karena kalau nggak saya punya surname Oma BSD. Surname-nya agak kurang bagus ya. Nanti di sana Oma Bangka, ya nanti Bangka. Jadi mendingan Oma Opa, Opi. Saya bilang apa nih sama Omi? Maksud saya bilang terima kasih dong. Gitu. Dia bilang enggak. Kata cucu saya 4 tahun. Ya kita turun ke bawah. Saya kesel ya. Dia bilang terima kasih sama gue ya. Saya tanya dia lagi nih. Itu mah kalau difilmin mah kita bisa ketawa. Difilmin, saya bilang, ayo bilang apa yang mau? Enggak bilang terima kasih, enggak. Tahu nggak? Saya mulai matiin lampu. Dia matiin lampu nggak semua gitu ya. Maksudnya saya matiin lampu aja satu. Gitu. Omi, kenapa matiin lampu? Enggak, biarin aja. Begitu saya naik ke atas, dia bilang gini, Omi, kenapa Omi begini nggak lihat? Kenapa? Dia ngajak saya main bulu tangkis. Saya enggak, main aja sendiri. Saya naik ke atas sih, cucu saya nanya ini cucu 4 tahun. Omi kenapa naik ke atas? Kenapa ninggalin dia? Kira-kira. Enggak, Omi mau naik ke atas. Itu cucu saya langsung ngomong gitu. Omi, terima kasih Omi. Ngerti nggak? Paham nggak? Ini mah waktu dia ngomong gitu, saya sadar. Ya ampun, kenapa gue jadi ngambek? Sama anak 4 tahun loh. Jadi sekarang siapa yang lebih dewasa? Sampai dia bilang, Omi, makasih deh, makasih turun dong. Kira-kira gitu. Saya waktu turun tangga itu, saya nangis. Saya cuma lagi melihat diri saya yang umur 3 tahun. Saya lagi lihat diri saya yang 3-4 tahun.
Ya. Jadi dia juga mulai nangis karena maksudnya kan dia udah kayak terancam gitu kan, bakal ditinggal dong. Di rumah nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya sama dia sama Tuhan. Saya tuh waktu turun tangga saya malu sekali sama diri saya. Saya cuma lagi melihat diri saya yang ngambek sama anak. Waktu saya akhirnya kan saya peluk, aduh, Omi minta maaf ya. Ya untung dia nanti Omi konseling Omi. Omi duduk konseling. Bisa kebayang ya kalau cucu saya yang bakal Omi harus konseling ya. Itu ingat calonnya Omi mesti diberesin, ya. Mesti ada healing ya. Habis tergugak ke saya. Kita tuh semakin tua, bukannya semakin jadi teladan, bukannya kita jadi kebanggaan, bukannya jadi kehormatan. Kenapa ya? Oh Tuhan, ya saya bersyukur, artinya saya sadar. Jadi saya cepat switch-nya. Ya ampun, masih ada ya, saya butuh pengakuan. Kan saya cuma butuh dia mau terima kasih sama saya kan. Ya saya suruh dia mesti lakukan dong, dia mesti taat dong. Bilang apa nih sama Omi? Bilang makasih, nggak mau. Kalau enggak, Omi nggak temenin, Omi nggak iniin, Omi iniin, gitu kan? Jadi gitu dong. Kok saya jadi butuh sekali terima kasihnya dia. Aneh kan? Tapi nyata. Begitu kita manusia. Jadi ayo kita tuh mesti bertumbuh, nggak apa-apa yang kayak gini ya. Saya ceritakan, artinya saya sadar. Jangan-jangan kita semua juga begitu nantinya sama anak tersinggung. Sama anak ngapain tersinggung? Nggak level. Ya dong, saya sama cucu tersinggung, ya lebih nggak level. Masa cucu nggak mau bilang terima kasih saya tersinggung? Ya ampun, ini si Omi. Dan itulah kita. Mari kita belajar. Ya. Ini masih ada waktu tanya jawab atau masih? Oh masih, sampai jam 5 ya. Ada tanya jawab, silakan. 15 menit ya. Yang ada di ujung-ujung sana. Nah, ini ada yang mau tanya. Siapa yang mau bertanya boleh silakan langsung. Yang di ujung ada yang mau nanya nggak? Suaranya apa? Yang di Zoom juga boleh. Ya. Ayo jangan malu-malu. Pakai waktu ya. Boleh tanya apa saja. Karena yang begini kan kita nggak bisa tiap bulan ya. Belum tentu juga bisa banyak kesempatan bisa ngobrol ya. Boleh tanya apa aja. Nggak ada pertanyaan yang salah. Ada jawaban yang nggak cocok. Adanya itu ya. Jadi semua pertanyaan benar menurut si penanya ya. Silakan. Jangan-jangan tadi nggak ngerti ya maunya apa ya? Hah? Tadi ngerti nggak? Ngerti ya, paham ya. Nah sekarang saya nanya kalau nggak mau tanya, ya. Tadi apa tuh 3 poin. Yang pertama apa? Berpasangan sama pasangan. Yang kedua, connect, jangan konslet. Yang ketiga, sendiri tapi nggak sendirian. Sendiri tapi nggak sendirian. Emang mesti diakui kita misalnya udah sendiri, sekarang kita udah jadi janda misalnya. Tapi kita nggak sendirian. Karena sendirian itu adalah perasaan. Perasaan sendirian. Kalau sendiri kan fakta nih. Sendiri, ya di rumah sendiri. Tapi kita nggak sendirian. Yang connect, jangan konslet itu jadi ngobrol gitu ya. Itu kan yang diingat singkatan-singkatan aja ya. Nah, berpasangan sama pasangan itu mesti penting sekali. Ya, kalau kita masih ada pasangan, itu mesti kita pakai segala kesempatan. Nggak pernah tahu kan sampai kapan. Kurangin speed. Ayo supaya bisa bareng. Kalau enggak kita udah lari. Ya, model saya yang dominan, udah lari kemana? Tahu-tahu, gimana ya suami saya gimana ya? Nggak tahu dia kemana. Ya kan? Karena nggak berbarengan.
bareng. Ya. Ada pertanyaan? Ayo sudah mau tanya, ayo. Mau ditulis Oh iya, boleh. pakai surat cinta? Apa udah kelaparan mau makan? Apa bingung? Ini mau nanya Jun. Nunjuk-nunjuk begini sampai Oh, asik gitu ya. Ini apa suka mama saya kayaknya Bu Eva ya? Pada takut gitu ya? Hah? Ya kalau nggak ada sih jangan diada-adain ya. Ya. Ternanya Bu resep siomay apa? Kan jadi begitu. Yang saya bukan makanya sih saya sih merasa bahwa ternyata ya kalau yang tadi dibilang bahwa kan ada tuh sebelum pernikahan biasanya kan pernikahan kan sebelumnya ada pelajarannya apa-apa gitu. Premarital Iya, course. ternyata waktu justru yang setelah ini ya Bu ya yang Setelah menikah ya, justru yang penting. Iya, justru saya teori yang teori. saya pribadi saya baru ini maksudnya Baru dia. ya. Dan saya juga pada proses ini Ibu, maksudnya anak saya udah mulai gede ya kan, udah mulai mau sekolah, mau keluar dari rumah ya. Itu dia prosesnya ya, dimana kita sama suami tetap harus Sepakat, sehati, sepikiran, nah itu. Betul. Semakin tua harus semakin ini ya Bu. Semakin kompak. Karena kan kita udah tua mas sekarang ya, kalau udah tua ketawa aja. Ini kan kacamata ada di atas. Di mana sih kacamata pun di mana sih? Kalau makan kita udah begini nih. Kepala lo. Pegang. Benar-benar banget. Kan kita jadi kesel bawaannya. Nanti dia yang taruh, dia yang nyari, dia yang nyalain kita. Kenapa lo kita pindahin? Pindahin apa? Pindahin kacamata gua. Siapa yang mindahin ke kepala lo? Jadi kalau udah tua, ketawa aja. Misalnya kan dia ngomel-ngomel kan. Iya maksudnya kitanya juga nanggepinnya nggak usah serius. Yang diambil hati. Kalau di rumah suka lupa. Oh, nah kalau untuk ingat ya, kita sendiri kenapa saya bilang tadi, tempelin aja apa-apa yang mengingatkan kita. Misalnya bikin wajah smiley, lalu kita tulis senyum aja Eva, misalnya gitu kan, senyum aja Eva. Oh iya, kan kita tahu nih, ini kalimat ini untuk kemana kan? Oh iya, jangan serius gitu, misalnya atau apa gitu kan? Karena kan kita nganggapnya serius kan, ya. Kalau dia ngomel, kita maunya ikutan naik. Nah, kalau dia udah ngomel, dia udah komplain, kan kita ikut apaan sih? Lu nggak ada puasnya lu. Jadi lu nyalain gua. Udah begitu tuh. Nah, itu tuh yang kayak saya, ke si cucu. Oh nih, dia nggak terima kasih nih sama gue. Ini anak mesti dididik nih. Mesti terima kasih nih. Sudah bilang terima kasih aja nggak mau nih. Kan masalahnya bukan di situ. Betul nggak? Ini bukan dalam rangka saya lagi mendidik. Saya lagi butuh terima kasihnya dia. Ya kan? Ini nih sesuatu yang beda tipis. Kenapa? Karena saya lagi tersinggung ketika dia menolak untuk saya katakan, ayo dong terima kasih sama Omi. Jadi bukan dalam rangka mendidik dia loh. Bisa bedain itu bettingnya tuh sampai kayak gitu. Nah kita kalau nggak peka, kita jadi melihatnya, misalnya suami ngomel, kita melihatnya dia nyerang kita, lagi nyerang kita, nggak menghargai kita, dia lagi bikin kita bete, sebel banget dah gue. Gue keluar dari rumah, sebodoh, mau makan kayak gimana, bagus gue masakin. Misalnya kan dia komen, ini contoh aja maksudnya. Nah, sih lu masak sayur asam melulu. Coba respon normal kita ngomong apa?
Udah bagus dimasakin. Udah bagus tuh gue masakin. Akhirnya nggak ngomong apa. Lagian nggak ngomong lo. Ditanya nggak jawab. Giliran Ditanya lu mau makan apa lo diem. Gue udah masakin sayur asem, gue pikir lu doyan. Dulu lu doyan sayur asem, sayur asem. Kenapa sekarang jadi nggak doyan? Hah? jadi kita yang Oh kita dong lebih marah. Padahal dia cuma ngomong sekali mak, kenapa lu masak sayur asem lagi? Udah dia juga lupa. Padahal kita masak sayur asem sebulan yang lalu. Namanya juga dia udah pikun. Dia pikir pada minggu lalu. Nah, minggu lalu mah dia makannya di kafe mana gitu kan? Iya dong. Tapi kan kita udah nyolot. Kenapa kita nyolot? Coba deh. Ini kita diskusi. Kenapa kita langsung nyolot? Karena kita berharap. Iya. Karena kita butuh. Iya, kita butuh diakui. Diakui, dihargai. Jadi waktu dia cuma ngomong, kenapa lu masak sayur asem dulu? Udah langsung rasa diserang. Itu tuh yang saya kepingin tahu, saya kepingin Anda tahu bahwa ketika Anda bereaksi negatif, memiliki emosi negatif, ada apa tuh behind? Celah. Itu ini nggak kelihatan, kelihatan ya. Lupa ya. Emosi jadi celah. Enggak, kita tuh punya emosi negatif kan reaksinya kan tadi gitu kan, udah bagus gua masakin. Kenapa lu nggak ngomong? Gua udah nanya, lu mau makan apa? Lu diam aja. Itu perasaan apa sih? Disalahkan kan? Iya. Jadi waktu dia ngomong, kenapa masak sayur asam melulu? Perasaan kita apa? Disalahkan. Iya. Blaming. Lalu kenapa kita bisa merasa di blame? Sebetulnya karena kita guilt. Jadi kita tuh punya rasa bersalah. Sehingga tuh jadi waktu kita diserang nih, kenapa masak sayur asam melulu? Kita jadi nggak berpikirnya gini. Oh kenapa? Udah bosen ya? Kepengen makan apa? Ya udah nggak usah tuh. Kalau lagi nggak pengen sayur asam, lagi kepengen apa? Indomie? berarti harusnya kita ya. Kita dong, kenapa jadi saya bereaksi negatif? Iya. Mungkin karena kita merasa udah melakukan sesuatu, Waktu jadi kita ekspektasi. dihargai, diakui, tapi berarti kita punya lubang kan? Punya lubang untuk dihargai, lubang diakui, dipuji, lubangnya itu kan jadi mau diisikan. Padahal kalau kita udah fulfill, dia mau terima kasih, nggak terima kasih, dia cuma mau makan atau kita udah nggak terganggu. Itu yang namanya selesai dengan diri. Kalau kita udah selesai dengan diri kita, mau orang bilang terima kasih, nggak bilang terima kasih, mau dipuji, nggak dipuji, it doesn't matter. Iya. Jadi itu yang kita lakukan di dalam kasih. Namanya juga kita kasih kan. Jadi nggak perlu balik kan, nggak perlu payback kan. Kalau nggak kan kita masih butuh nih. Please, saya thank you. Ayo dong, puji dong. Udah setengah mati. Rasa. Mau makan apa? Pulang lagi, capek. Jadi kita apa? Self-centered. Akhirnya itu tuh yang bikin kita jadi self-pity,
Leave meeting. Oke. Udah. Udah. Udah biar pinter loh. Cuman kan kita caranya bukan gini, lu dong yang salah, lu yang mesti minta maaf sama gua, kenapa jadi gue yang minta maaf sama lu? Nah, jadi rupanya waktu kita bilang, sorry ya, lu jadi seperti ini, sorry. Itu tuh buat apa? Buat nurunin tense-nya dia. Jadi waktu kita say sorry, sebetulnya kita ada di bawah kan? Sebetulnya kita lagi narik dia turun ke bawah juga. Kan dia lagi ada di atas. Waktu dia ngamuk-ngamuk, dia marah, dia tersinggung, kan dia merasa kayak ada yang merendahkan. Nah, caranya gimana? Kita memang mesti rendah. Habis itu jadi ada gaya tarik tuh, turun ke bawah. Kan dia jadi melihatnya kan look down ke bawah. Makin lama ya kita harap dia jongkok ya. Kalau kamu tiara, gitu kan? Ngerti ilustrasi saya nggak? Tapi kalau kita makin di atasnya lagi, kan kita jadi gitu kan? Mau di atasnya lagi, dia akan makin ngatasin lagi kan? Kita makin atas lagi, dia makin atasin lagi. Ini kan makin di atas lagi, udah nggak ada yang ini kan? Nah, jadi sebetulnya apa? Kita mesti makin ke bawah untuk turunin dia ke bawah. Caranya begitu. Cuman sekarang kita mau di bawah. Iya, Kristus aja mau. Dia yang dari surga turun ke dalam dunia. Iya, dia mau sebagai manusia, nggak sebagai raja. Habis manusia juga jadi hamba. Habis jadi hamba juga mati di kayu salib. Udah kayak penjahat, padahal dia bukan penjahat. Turunnya berapa step? Kita udah manusia, cuman diturunin jadi manusia aja. Cuman bedanya beda kelas gitu. Gak mau, lu nggak tahu gue siapa? Lu aja nggak tahu lu siapa ya? Ada kesombongan. Iya, nggak kenal diri. Kalau bahasa aslinya mah nggak tahu diri. Lupa diri kali. Lupa diri gitu. Nggak tahu siapa gua. Iya, aduh siapa lu ya? Lu aja bingung siapa lu atau dia. Lu aja nanya, gitu kan? Jadi orang tuh nggak sadar dirinya. Nah, waktu dia nggak sadar, misalnya dia nyalahin kita, dia ngomong nggak berhenti, kita aja yang di bawah. Begitu kita yang di bawah, dia juga akan tertarik jadinya, akan ikut tertarik ke bawah. Ya. Jadi di situ justru kita harus ingat bahwa kita harus jadi peacemaker bukan peacekeeper. Yes. Karena banyak wanita yang menghadapi kayak gitu, mereka memilih untuk jadi peacekeeper cuma untuk ignore supaya nggak ribut. Dan itu denial. Yang itu denial karena masalahnya nggak selesai. Nggak selesai. Pura-pura selesai. Ya udah, gue diem. Tapi di dalam diam itu gemuruh. Kan? Dan itu mah tinggal tunggu meledaknya aja. Bisul, ngebet. Ya. Makanya sebelum itu terjadi, saya berharap kita ini coba bisa introspeksi, kita bisa sembuh nih. Karena di dalam diri kita nih banyak inner child yang kita butuh pengakuan, butuh apa. Lihat ya, dari masa lalu kita dulu, waktu kecil kita nggak dihargai, karena mungkin kita anak bungsu, sering dikecengin gitu. Atau dulu kita pernah dibully waktu sekolah, atau kita dulu dari keluarga nggak punya, ya miskin, sering dihina-hina sama tetangga, orang tua diuber-uber, mesti bayar utang. Itu semua akan menjadi inner child-nya kita. Makanya kita punya borak-borak ini. And it happens two ways kan. Suami kita juga gitu pasti karena ada latar belakang dia jadi begitu. Nggak tiba-tiba. Jadi nggak apa-apa kita mau orang cacat.
Jadi melihatnya cacat atau jahat. Dia tuh sedang jahat atau dia sedang cacat. Kalau dia cacat mah terima aja. Kita juga sesama cacat. Ya, sama-sama. Itu dalam prakteknya kalau kita memang ada kesalahan lebih gampang ya Bu ya. Iya. To be humble gitu. Jadi Iya. kalau kita juga memang ada kesalahan, tapi kalau kita ada pada posisi yang sebenarnya benar, inputnya semua benar, terus disalah-salahkan, nah itu yang Jadi kita mesti melihatnya dia salah lihat. Ngerti nggak Bu? iya. Jadi dia salah lihat, salah paham, salah ngerti, Maafin aja. maafin aja. Namanya juga salah lihat. Kan kita udah benar nih, dia salah-salahin, berarti kan salah lihat kan? Salah lihatnya misalnya dia jadi merasa benar. Dia benar, misalnya kan kayak, ya saya sama suami pernah berantem. Saya bilang gini, ini ternyata ya Cihampelas tuh ya, sampai lurus ke depan juga Cihampelas, kita nyebrang ini. Enggak, kata suami saya, itu Cicendo. Saya bilang itu Cihampelas. Gue udah lihat itu Cicendo, kan gue di sini 3 bulan kuliah, kata suami saya, gue ujian di sini. Ini Cicendo, Cihampelas. Cicendo, Cihampelas. Kita muter, saya bilang. Kita muter, yo. Dia bego anak, udah macet lagi kan mau muter. Cihampelas, Cicendo kan. Terus dia kasih aja, Cicendo kali ya, Cicendo. Nggak mengubah apapun. Maksudnya gini nih, ketika kita benar pun, kenapa sih nggak kasih dia menang aja. Kasih menang aja dulu. Yang waras ngalah. Ya maksudnya sekalipun benar, kan bukannya misalnya yang prinsip apa nggak prinsip. Kalau misalnya prinsip, ya kita juga maksudnya ya mungkin bukan itu waktunya. Nanti kita ngomong lagi di lain waktu. Jadi nggak harus membereskan di saat itu. Kita tuh perempuan ya, sering kali kita pikir, saya mesti beresin saat ini juga. Mesti nih sekarang saya ngomong. Saya pikir ya, waktu Maria menyimpan itu dalam hatinya, itu kalimat itu ya, saya pikir waktu dia menyimpan dalam hatinya, kan dia juga bingung, dikasih tahu bakal hamil, gimana nih gua hamil, masih perawan, ada orang ngomong apa, aduh si Yusuf bagaimana, bingung kan, tapi Maria menyimpan itu dalam hati. Lalu ayat itu terulang. Waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun ya, kan hilang tuh, panik dong. Kemana sih? 3 hari coba dicari. Tahu-tahu ada di bait Allah kan, dia lagi ngajar. Di situ ya, Maria menyimpan itu dalam hati. Waktu menyimpan dalam hati, sebetulnya kita anaknya sama siapa? Nih, tutup mulut, belajar dia menyimpan itu dalam hati, bukan ignore. Jadi lain sama ignore, bukan gue nggak mau tahu, bukan. Menyimpan itu dalam hatinya, keep in your heart, keep itu tuh menjadi pergumulan. Ada self control, langsung tap-tapnya ke atas. Tuhan, jadi saya mesti jawab apa? Saya mesti respon apa? Jadi saya mesti apa ini? Karena situasi ini kan, saya ngomong apa saya diam. Kalimat apa yang saya bisa neduhi? Apa nih Tuhan? Jadi begitu dapat begini, jangan tektokan berdua, tektokan bertiga. Jadi ada Tuhan. Iya, betul. Ada teori masa 100 gitu. Lulus, Bu. Teorinya doang, Bu. Teori dia tinggal jatuh bangun praktek. kayak lagu dangdut. Iya, tinggal praktek. Ya, thank you ya. Bu Shalom, boleh doa buat